Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Abi semuanya. Di sini Abi akan spill soal PAS ya. Untuk soal PAS itu kisi-kisinya apa saja yang akan keluar di PAS pada semester ganjil ini. Kali ini Abi akan bahas untuk yang kelas 10. Di mana kelas 10 ini ada 3 bab ya. Yang pertama bab besaran dan pengukuran, kedua bab tentang vektor, kemudian yang ketiga bab tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, Abi akan bahas tentang besaran dan pengukuran. Yang pertama mungkin kalian sudah paham apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan ya. Di sini Abi akan ulas kembali. Di mana besaran pokok yaitu besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu dan juga berdiri sendiri, tidak tergantung pada besaran lain. Artinya kalau panjang ya udah nggak ada rumus lain untuk mencari panjang itu sendiri, atau satuannya tidak ada penyusun lain di mana penyusun dasarnya dari satuan panjang itu adalah meter ya. Dia tidak bergantung dengan penyusun satuan besaran yang lainnya gitu. Di sini ada panjang, kemudian di sini ada massa, kemudian ada waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ya, besaran pokok itu ada 7 ya. Ada 7. Nah, ini kalian bisa ingat, selain besaran pokok yang 7 ini adalah sisanya besaran turunan. Ya, kalau besaran turunan luas ya, dimana luas itu kan rumusnya panjang kali lebar ya, meter dikali meter satuannya, makanya dia meter persegi gitu. Kemudian kalau volume panjang ke lebar kali tinggi dan seterusnya. Selain 7 ini berarti dia besaran turunan, itu ingatnya. Kalau kalian sudah paham 7 ini, maka insya Allah untuk soal besaran, baik itu besaran pokok dan besaran turunan, insya Allah sudah paham. Kemudian ada lagi yang harus kalian pahami di materi besaran pokok dan turunan ini, yaitu satuannya ya, satuannya. Dimana kalau panjang itu satuannya meter, kalau massa kilogram, waktu sekon ya, kemudian kuat arus listrik itu ampere ya, kemudian suhu Kelvin, cahaya kandela, jumlah zat mol ya. Nah, kalau untuk yang besaran turunan yaitu besaran yang terbentuk dari satu atau lebih besaran pokok ya. Artinya besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Seperti tadi luas yaitu panjang kali lebar. Nah, insya Allah untuk besaran pokok dan besaran turunan kalian sudah pelajari juga kemarin ya sebelum PTS. Jadi bisa kalian ulas kembali. Untuk soalnya relatif tidak sulit ya. Kalau kalian belajar, kalian bisa menjawab soal PAS untuk materi besaran dan pengukuran. Nah, yang soal tentang besaran ini Abi berikan contoh. Yang pertama, di antara kelompok besaran berikut yang termasuk besaran pokok dalam sistem internasional. Jadi ada besaran pokok dan satuan internasional. Nah, kita ingat tadi ada 7 besaran pokok, maka kita cek suhu yang A nih. Suhu, volume, massa jenis, dan kuat arus. Yang kita tahu satuan besaran pokok ada kuat arus sama suhu ya. Volume besaran turunan ya, ini turunan. Ini juga turunan ya. Maka yang A salah ya. Kemudian yang B kuat arus. Benar kuat arus. Panjang, benar. Waktu, benar. Massa jenis. Nah, massa jenis ini salah ya. Karena massa jenis ini termasuk besaran turunan. Kemudian yang C panjang, luas, waktu, dan jumlah zat juga salah ya. Luas, jumlah zat benar ya.
Jadi luas yang salah. Kemudian yang D, kuat arus, intensitas cahaya, suhu dan waktu. Nah, ini dia benar ya. Semuanya besaran pokok ya. Oke. Kemudian yang E, intensitas cahaya, kecepatan salah, percepatan juga salah ya. Waktu benar ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, kurang lebih seperti itu nanti soalnya. Kalau kalian ingat atau paham besaran pokok, baik itu besaran pokok maupun turunan, maka soal tentang besaran insya Allah bisa dijawab dengan benar. Kemudian kita lanjutkan lagi. Pasangan yang benar. Nah, di sini ada besarannya, sebelah kiri ada besarannya, sebelah kanan yaitu ada satuannya. Tinggal kalian pasangkan saja mana yang sesuai dengan satuan dalam internasional. Ya, satuan dalam SI ya. Yang pertama jumlah zat mol. Benar ya? Oke, benar. Suhu Celcius, salah ya. Kalau suhu itu bukan Celcius tapi Kelvin. Waktu skon, oke benar. Panjang kilometer, salah ya. Panjang itu harusnya meter. Massa gram, salah ya. Massa itu harusnya kilogram kalau SI-nya gitu. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Oke, yang B. Satu lagi, kita lanjut lagi ya. Di bawah ini yang merupakan satuan besaran pokok. Nah, di bawah ini yang merupakan satuan besaran pokok. Satuan besaran pokok. Ingat, satuan besaran pokok. Newton, kita lihat yang A. Newton benar nggak satuan besaran pokok? Salah ya. Newton itu dari gaya, besaran gaya. Di mana gaya itu besaran turunan, bukan besaran pokok. Meter, benar kalau meter. Skon, benar ya. Berarti yang A salah karena Newton itu masih termasuk besaran turunan, bukan besaran pokok semua. Jadi di soal ini dia minta satuannya semuanya besaran pokok. Kemudian selanjutnya meter, skon, watt. Watt salah ya. Watt salah, satuan dari daya. Kemudian kilogram, Kelvin, meter. Oke, kilogram benar. Kelvin satuan dari suhu, kilogram satuan dari massa, meter satuan dari panjang. Ya, benar. Yang C ini yang benar ya. Kita lihat lagi yang D. Yang D Newton salah ya. Kilogram benar, Kelvin benar. Oke, masalah ya. Kelvin yang E, Kelvin, joule, watt. Watt ya. Salah juga ya watt. Kemudian joule juga salah ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Terakhir nih soal untuk pembesaran. Kelompok besar di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah, oke, cari kelompok besaran turunan. Panjang, lebar, dan luas. Oke, panjang, lebar, dan luas. Salah ya, karena ada luas yaitu besaran turunan. Salah. Luas bener ya, karena ada panjang dianya. Maka di mana panjang adalah besaran pokok bukan besaran turunan. Luas bener ya. Kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, ini dia benar nih. Gaya besaran turunan, percepatan besaran turunan, kecepatan besaran turunan. Kemudian yang C, kuat arus, suhu, dan usaha. Oke, salah ya. Kenapa? Karena ada suhu ya. Kemudian kecepatan, berat, dan suhu. Salah juga nih karena suhu besaran pokok. Intensitas cahaya salah juga, besaran pokok ya. Oke, dan untuk yang nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, itu untuk yang besaran turunan dan besaran pokok. Ada satu lagi ya. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional, maka kecepatan sepeda motor adalah 72 km per jam ini ya kalian bisa ubah menjadi meter per sekon. Ingat, satuannya harus satuan internasional. Maka bukan lagi kilometer per jam, tapi meter per sekon. Meter satuan panjang, sekon satuan waktu gitu ya. Maka 72 km ini kita ubah, yaitu 72 meter per 1 jam itu 3.600 ya, sekon. Coret 720 dibagi 36 sama dengan berapa? 20 meter per sekon. Maka jawabannya adalah yang D ya. Oke, itu dia soal yang besaran. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke angka penting ya. Angka penting di sini muncul ya di soalnya. Di sini Abi akan jelaskan untuk aturan angka penting. Kalian juga sudah belajar kemarin ya di awal-awal semester untuk angka penting.
ada beberapa aturan untuk menentukan angka penting ya. Yang pertama di sini perhatikan, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Di sini contohnya 245,5 berarti 4 angka penting. Tinggal 345,6 berarti semuanya angka penting, ada 4 angka penting gitu ya. Dan seterusnya. Intinya angka yang bukan 0 adalah angka penting gitu. Yang kedua, angka yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal. Angka 0 di sebelah kiri, angka bukan 0 ya, bukanlah angka penting. Oke. Perhatikan di sini. Yang angka 0 di sebelah kiri, angka bukan 0. Ini kan angka bukan 0 nih, 1 sama 2 ini angka bukan 0. Nah, ini angka 0 yang ini itu bukan angka penting ya. Jadi AP-nya itu, angka pentingnya itu hanya 2, 1 dan 2, yaitu 2 angka penting ya. 1 dan 2 sama dengan 2 angka penting gitu ya. Kemudian yang ketiga terlihat angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam desimal merupakan angka penting. Contoh 2,0 berarti 2 angka pentingnya. Intinya angka 0 di belakang angka bukan 0. 2 ini 0. Oke. 2 ini atau 0 ini 0 ini di belakang angka bukan 0. Ini di belakang nih. Di belakang angka bukan 0. Siapa angka bukan 0? Angka bukan 0-nya adalah 2 gitu ya. Terus misalkan 3,00. Angka penting bukan, berapa angka penting? 3 AP, 3 angka penting. Kenapa? Karena angka 0 ya, di belakang angka bukan 0 termasuk 3 angka penting ya. Kemudian di sini juga nih yang kedua nih, contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua apa katanya? Nih 2,0300 memiliki 5 angka penting ya. 5 angka penting ya. Jadi aturannya angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam desimal merupakan angka penting. Ingat, dalam desimal. Berarti kalau 200 cuman 1 AP. Kenapa? Karena bukan desimal 200 itu. Maka yang benar, maka jawabannya pada angka 200 ini, pada nilai 200 ini hanya 1 angka penting yaitu 2 saja. Tapi kalau dia bilang desimal 5,00 berarti ada berapa? Ada 3 angka penting karena ada desimalnya gitu ya. Lanjut ke aturan yang keempat. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tetapi tanpa tanda desimal bukanlah angka penting kecuali ada tanda khusus, misalnya garis bawah. Oke, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tetapi tanpa tanda desimal bukan angka penting. Oke, tadi ya sama kayak tadi. Ini kan 34.000. Angka 0-nya bukan di belakang angka bukan 0 yang desimal, artinya tidak ada koma di sini. Nah, kalau ada koma maka di sini 5 angka penting. Tapi di sini bukan angka desimal. Makanya dia dapat berapa? 2 angka penting. Hanya dilihat 3, 4-nya saja gitu ya. Karena dia bukan bilangan desimal atau tanda desimal. Kemudian kecuali katanya ada yang di garis bawah. Contoh 34.000 tadi, 34 itu sudah angka penting. Terus ada angka 0 yang di garis bawah. Berarti dia termasuk angka penting. Makanya ditulis 3 angka penting. Di sini ya, 3 angka penting. Kemudian yang yang terakhir yaitu 34.000 memiliki 4 angka penting. Artinya di sini nah seperti ini ya. Ada 4 angka penting. Kemudian aturan yang kelima yaitu angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh ya, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Oke, 560,2. 0 ini antara 2 dan 6. Berarti dia termasuk angka penting. Ya. Karena dia di antara angka bukan 0.
Berarti kalau misalkan 3.602 ya. Berarti berapa angka penting? 4 angka penting. Kenapa? Karena dia di antara angka bukan 0 gitu. Kemudian yang B ya. Aturan perkalian ya. Nah, aturan perhitungan ya, aturan perhitungan di sini. Penjumlahan dan pengurangan. Oke. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan ya, penulisan hasil penjumlahan atau pengurangan angkanya hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Jadi hanya boleh memiliki satu angka taksiran, nggak boleh dua deh. Sehingga contoh di sini ada angka 3,219, 15,9, 8,43 ya. Dijumlahkan ya, kalau dijumlahkan berarti dijumlahkan seperti ini komanya. Sehingga 9 itu angka taksiran, 5 itu angka taksiran, 3 itu angka taksiran. Dijumlahkan dapat nilainya 27,149. Memiliki 3 angka taksiran ya kan? Ada 3 angka taksiran yaitu 1, 4 sama 9. Nah, ini hasilnya itu nggak boleh 3 angka taksiran, tapi hanya ada 1 angka taksiran. Sehingga dituliskan 27,1. Kenapa 27,1? Karena 4 itu di bawah angka 5. Jadi dibulatkannya ke bawah, artinya dihilangkan ya. Dapat 27,1 cm. Next. Tadi perkalian penjumlahan sama pengurangan. Sekarang perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian ya, hasil akhirnya itu mengikuti angka penting yang paling sedikit. Example, contoh. Kita pakai perkalian. 2,2 sama 0,6283. 2,2 ada 2 angka penting. Oke, 2 AP. 0,6283 itu ada 4 angka penting. Dikalikan pasti nanti atau harusnya ya, nilainya itu hanya memiliki 2 angka penting gitu. Sehingga di sini kalau dikalikan nih, perhatikan contohnya, dikalikan dapatlah 1,8226. Maka sesuai angka penting kalau dituliskan nilainya 1,8 ya. Next. Dan ini kalian bisa putar ulang kembali videonya kalau belum paham. Lanjut lagi ke aturan pembulatan angka 5. Perhatikan di sini, untuk membulatkan angka 5 itu bisa kita bulatkan ke atas, bisa kita bulatkan ke bawah ya. Tergantung sebelum angka 5 itu bilangan bulat atau ganjil, atau angka genap atau angka ganjil. Contoh 2,25. Sebelum angka 5 ini angka 2. Angka 2 itu genap, berarti kita bulatkan ke bawah. Artinya dihilangkan. Dapat 2,2. Terus selanjutnya 2,35. Nah, sebelum angka 5 itu angka 3, ganjil. Berarti kita bulatkan ke atas, dapat 2,4 gitu ya. Terus 2,75. 2,75 ini 5. Sebelum angka 5 7 itu apa? Ganjil. Maka dibulatkan ke atas 2,8. 2,85. 8 sebelum angka 5 8 angka genap, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan 2,8. 2,95. Nah, karena 2,95 ini angkanya sebelum angka 5 itu angka 9 dan 9 angka ganjil, maka dibulatkan ke atas dapat 3,0 ya. Oke. Itu untuk yang pembulatan angka 5. Selanjutnya pangkat dan akar ya. Pangkat dan akar, penulisan hasilnya harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang dioperasikan. Artinya yang di dalam akar itu ada 3 angka penting. Maka hasilnya nanti harus dibuat 3 angka penting juga ya, nggak boleh dia
dua angka penting. Meskipun tadi kan 1,5 hasilnya. Harus ditulis yaitu 1,50. Ini 3 angka penting atau 3 AP ya. Yang mana ini juga 3 AP. Kemudian yang selanjutnya 2,5. Ini 2 angka penting, maka hasilnya nanti harus dua angka penting juga ya, yaitu 6,2. Meskipun dapat 6,25 dibulatkan ke bawah ya, aturan pembulatan juga ya. 6,2. Sekarang kita contoh soal. Nah, untuk soal ini ya, perhatikan. Oke, untuk soal ini 2 buah benda saat ditimbang masing-masing 20,45 dan 15,2 ya. Jika 2 benda tersebut dijadikan satu masanya, artinya dijadikan satu atau dijumlah ya, maka hasil angka pentingnya seperti apa? Ingat, dijadikan satu berarti ditambahkan ya, bukan dikalikan. Perhatikan di situ ya. Kita lihat, kalau dijumlah berarti hanya ada satu angka taksiran. Ini angka taksirannya 5, yang ini angka taksirannya 2 ya. Hasil akhirnya itu tuh hanya ada satu angka taksiran. Kalau kalian jumlahkan ya, di mana 20,45 ditambah 15,2 yaitu 35,65 ya. Maka harus angka taksirannya harus cuma satu angka taksiran, yaitu 35,6. Kenapa enggak 35,7 Bi? Ya, karena sebelum angka 5 ya kita bulatkan ke bawah. Kenapa? Karena sebelum angka 5 bilangan genap, yaitu 6 ini angka genap gitu ya. Maka dibulatkan ke bawah. Maka dapat pilihannya yang benar adalah yang C gitu ya. Kemudian yang nomor 15. Hasil pengukuran kubus didapatkan panjang 25 cm, lebar 25,0 cm, lebarnya 10,0 cm dan tingginya 2,0 cm. Volume kubus tersebut sesuai aturan angka penting adalah, oke, ini aturan perkalian. Maka cari angka penting yang paling sedikit untuk hasilnya nanti ya. Karena yang paling sedikit adalah 2 ini, 2,0 di mana 2 angka penting. Maka hasilnya nanti harus 2 angka penting. Kita lihat ya, kira-kira berapa nilai angka pentingnya. Kalian bisa kalikan 25,0 ya, kalikan 10,0, kalikan lagi 2,0 ya. Maka dapat berapa jawabannya? Itu sentimeter ya, sentimeter. Hasilnya yaitu 500 cm kubik. Nah, kalau 500 cm kubik ya, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Apakah yang C? Apakah yang B? Yang mana ayo? Atau yang C atau yang D atau yang E ya. Karena dia 500 ini kan ada berapa angka penting? Hanya ada satu angka penting ya. Mintanya 2 angka penting. Kita lihat sekarang. Ini yang A hanya satu angka penting. Yang C satu angka penting, ini doang nih 5, satu angka penting juga. Yang D satu angka penting juga ya. Yang E baru dia 2 angka penting gitu ya. Maka jawabannya yang tepat adalah yang E gitu. Oke. Nah, ini untuk kisi-kisi ya. Untuk yang materi angka penting. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi untuk yang pengukuran ya, yaitu jangka sorong dan mikrometroskop. Ini Abi langsung bahas saja karena kalian sudah paham untuk rumusnya ya. Kita akan bahas soal sembari kalian mengingat ya. Dimana kalau untuk jangka sorong
Itu satuannya, ya ingat satuannya itu 0,01 cm ya. Kalau mikrometer skop 0,01 mm. Oke. Sekarang perhatikan yang di atas ini, Abi lihat sini ya, yang di atas adalah skala Nonius. Nah, bagian atas ini skala Nonius. Yang salah. Skala utama ya, skala utama. Yang bagian bawah itu skala Nonius. Ya. Skala utama itu lihat sebelum angka 0. Nah, sebelum angka 0 ini. Sebelum angka 0 ini ada garis di skala utama. Nah, itulah nilai skala utamanya. Kan ini angka 0 nih, skala Nonius. Sebelum angka 0 skala Nonius ada garis nih di skala utama. Inilah nilai skala utamanya, gitu ya. Berapa garis itu nilainya? Berapa besar skalanya? Ini 2, ini 3 ya kan? Ini 2 nih. 3 berarti. Kalau ini 2,1, ini 2,2, yang ini 2,3. Maka jawaban skala utamanya 2,3 cm. Oke. Sekarang skala Nonius. Skala Nonius cari skala yang segaris dengan skala utama. Ya. Skala Nonius cari yang skala Nonius itu yang segaris dengan skala utama. Yang mana? Apakah yang ini, yang ini, yang ini, yang ini? Atau yang mana nih dari yang bagian skala Nonius? Maka jawabannya adalah yang mana? Ya, yang tepat itu ini ya. Oke, nah ini ya. Yaitu berapa ini? 0, 1, 2. Berarti skala Noniusnya sama dengan 0,02 cm. Dari mana 0,02 ini? Cara mencarinya yaitu kan ini 2 nih. 2 jangan lupa dikalikan dengan ketelitiannya 0,02 cm sama dengan 0,01 ya cm sama dengan 0,02 cm. Hasil pengukurannya jumlahkan saja skala utama skala Nonius 2,3 tambah 0,02 berapa? 2,32 cm gitu ya. Ini untuk jangka sorong. Kemudian selanjutnya mikrometer skrup ya, mikrometer skrup. Nah, untuk mikrometer skrup sama ya ketelitiannya juga ya, tingkat ketelitiannya yaitu 0,01 ya. Tingkat ketelitiannya 0,01. Tapi bukan cm melainkan milimeter itu. Ini skala skala tetapnya ya, tetap. Yang ini skala putar namanya. Yang ini skala putar SP ya. Ini skala putar. Kemudian yang ya, ini skala putar, ini skala tetapnya ya, skala tetapnya. Skala tetap itu ditentukan garis sebelum skala putar. Ini skala putar nih. Sebelum garis skala putar ini, berapa garis yang terlihat pada skala putar? Ini 0, ini 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 ya. Oke 7 tuh skala utarnya. Tapi di bawahnya masih ada nih. Ini 0, 0,5. Ini 1, 1,5. 2, 2,5. 3, 3,5 ya. 4, 4,5. 5, 5,5. 6, 6,5, 7, 7,5. Oke, berarti skala tetapnya sama dengan 7,5 mm. Skala putarnya berapa? Nah, skala putarnya kita lihat yang segaris dari ini. Nah, yang segaris berapa tuh? Ini yang segaris nih, ya. Itu ya. Berarti ini 20, 21, 22. Oke, 22 ya. Berarti skala putarnya sama dengan 22 dikalikan 0, dikalikan dengan 0,01 mm.
berarti 0,22 mm ya. Berarti hasil pengukurannya adalah skala tetap tambah skala putar. 7,5 tambah 0,22 ya. Berapa? 7,72 mm. Oke, mungkin ini untuk yang bab satunya ya, tentang besaran dan pengukuran. Silakan kalian pelajari kembali ya, nanti akan Abi lanjutkan untuk di bab vektor. Oke. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Abi semuanya, Abi akan coba menjelaskan kembali ya untuk bagian bab vektor ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagian bab besaran dan pengukuran. Kali ini kita akan membahas untuk bab vektor. Nah, di sini Abi akan memberikan contoh soal ya, sembari kita mereview kembali untuk vektor bagian melukiskan vektor dengan metode poligon dan jajar genjang. Nah, di sini ada 3 buah vektor, F1, F2, dan F3 ya. Nah, yang pertama pertanyaannya katanya gambarkan dengan metode poligon. Oke. Di sini ada F1, F2, dan F3. Untuk poligon, maka gambar resultannya ya, atau F1 plus F2 plus F3-nya jadi seperti ini. Kita hubungkan antara ujung dan pangkal vektor, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ini F1, ini F2, ini F3 ya. Dan ini resultannya, atau F1 plus F2 plus F3 ya. Oke, ini vektor semua ya. Oke. Ini metode poligon. Sebentar. Oke, yang kedua ya, yang bagian B, yaitu bagian jajar genjang. Nah, bagian jajar genjang ini langkahnya yaitu resultannya pastikan bentuknya itu jajar genjang. Maka kalian bisa gambarkan dengan cara 2 vektor terlebih dahulu ya. Sini ada vektor yang F1 ya, kita gambarkan seperti ini F1. Kemudian ada vektor F2 seperti ini. Nah, sehingga resultannya bisa kita ambil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini resultan F1 dan F2. Ini vektornya. Ini F1 plus F2. Kemudian yang F3-nya ya, kita ambil kembali. Untuk yang F3 kita gambarkan dari akar yang sama. Nah, ingat dari akar yang sama. Seperti ini. Ya, seperti ini. Maka nanti kita peroleh hasilnya atau resultannya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kita cari bentuk jajar genjang. Oke, di sini Abi belum kurang rata ya. Kalian ratakan sehingga membentuk gambarnya itu jajar genjang.
Ini kita luruskan dulu seperti ini. Maka bisa kita tarik seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita hapus ya. Oke, seperti ini untuk nilai resultannya. Seperti itu ya. Ini F1 plus F2 plus F3. Oke, ini vektornya. Gitu. Inilah hasil akhirnya. F1 plus F2 plus F3. Ini bentuknya seperti ini. Ini resultannya ya. Resultan dari F1 plus F2 plus F3 gitu. Ingat, kalau jajar genjang dia hanya ada satu sumber akarnya atau hanya satu akar saja. Tapi kalau dia poligon, dia bertunas. Artinya dari sini estafet dia nyambung di sini F2-nya, kemudian sambung lagi ke F3-nya. Kemudian resultan tarik dari akarnya, akar awal sampai ujungnya gitu ya. Itu kalau poligon. Tapi kalau jajar genjang dua-dua dulu. Nah, F1, F2 cari resultannya. Setelah F1, F2 baru F3 ya, dengan akar yang sama nih akarnya. Sehingga diperoleh F1 plus F2 plus F3 dapat seperti ini. Oke, kemudian ini untuk yang metode poligon dan vektor. Jadi kalian gambarkan sesuai dengan metodenya ya, tergantung dengan pertanyaannya nanti di soal. Kemudian soal yang bagian menguraikan vektor ke sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kalian harus memahami sudut-sudut istimewa tentang sin dan cos dulu lah ya. Kenapa? Karena di sini yang kita gunakan adalah sin dan cos gitu. Oke, kalian masih ingat bahwasanya cara menguraikan vektor ke sumbu X dan sumbu Y itu bergantung dengan sudut, letak sudutnya ya. Misalkan di sini Abi ambil Fx. Perhatikan nih. Set, ini Fx kan ya. Ini Vx ya, Vx. Vektor Vx ini ya, atau Vx ini di samping sudut, ini samping. Ini samping. Ya. Kemudian yang ini, nah yang ini miring ya. Abi gambarkan yang warna biru ini miring. Nah yang ini miring ya, ini miring. Tapi miring kita nggak kita pakai ya. Kita pakai samping sama depan. Ini kita Abi gariskan. Kemudian di sebelah sini juga ada ya, sebelah sini gariskan juga. Nah ini yang vektor F Vy ya, Vy. Ingat sudut yang berseberangan itu sama besar ya, 30 juga di sini 30 derajat. Nah, Vy ini, ingat Vy ini ada di mana sudut? Di depan sudut. Nah, ini depan. Habis singkat dep. Ini samping, ini depan ya. Kalau di samping sudut pakai cos, berarti V cos theta ya, atau V cos theta-nya berapa? 30. Kalau Vy pakai sin, kenapa? Karena di depan sudut, ini sudut ya. Ini depannya. Nah, ini depan sudutnya. Vy itu terletak di depan sudut. Maka Vy itu bernilai Vy sama dengan V sin 30 gitu ya. Ingat sudut yang berseberangan sama besar nih, perhatikan jangan sampai terbalik ya. Atau kalau kalian sudah dapat Vx-nya, dapat cos, berarti satunya adalah sin itu. Kalau y-nya sin, simpelnya gitu ya. Maka kita dapatkan nilai Vx-nya sama dengan 20 kan V-nya 20. Cos 30, ingat ini cos, ini 30. Cos 30 berarti setengah akar 3 ya. Maka dapat setengah akar 3. Kalikan berapa? 20 kali setengah akar 3 berarti 10 akar 3. Kemudian Vy. Vy berapa? 20, V-nya sin 30 setengah. Berarti berapa? 20 kali setengah yaitu 10 meter per sekon ya. Ini juga meter per sekon. Dapatlah 10 meter per sekon dan 10 akar 3 meter per sekon. V
Vx-nya 10 akar 3, ini Vx-nya Vy-nya 10. Oke, berarti mana nih? Vx-nya 10 akar 3, Vy-nya 10. Maka jawabannya adalah yang E yang tepat ya. Oke, kalian harus paham juga ya, ingat di sudut istimewanya. Ingat saja satu ya, yaitu kebalikannya. Kalau misalkan kalian sudah ingat sin, berarti cos itu kebalikannya. Kemudian lanjutkan lagi ya. Kita cari nilai vektor, resultan vektor dari ketiga gaya ini. Resultan vektor dari tiga gaya ini. Nah, yang pertama sama, kalian uraikan juga ke sumbu X dan sumbu Y. Yang miring-miring ini, yang punya sudut, ini uraikan ke sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, ini Abi uraikan sumbu X dan sumbu Y. Maka diperoleh ini ya, sini set ya. Atau Abi pisahkan ya, biar jelas. Seperti ini gambarnya. Yang kesini misalkan ambil 3 Newton. Yang kesini sama ya, 3 Newton juga ya, tapi biar nggak nimpa, biar agak panjangin dikit ya. 3 Newton juga ini 60, di sini 60 juga ya, 60 derajat. Oke, kemudian di sini ada juga vektor, yaitu vektor itunya 3 Newton. Maka yang kita uraikan yang mana? Yang kita uraikan adalah yang memiliki sudut kemiringan. Nah, ini kita uraikan ya. Yang ini, yang 3 Newton yang warna ungu, Abi uraikan ke sumbu X dulu. Set, berarti ini 3 ya, atau V1 ya. Abi ambil ini biar enak lah. F1 ini, F2 ini, F3 ya. Oke, F3. Nah, F1 kan ini gayanya, ini sudutnya. Di mana sudut? Di samping sudut. Maka F1x-nya F1x sama dengan F1 cos 60. F1-nya 3, cos 60 berapa cos 60? Setengah. Yaitu 1,5 ya. Kemudian dapat lagi nih F, ini dibuat ini F1x, nanti ada lagi ya. F2x. Nah, di sini juga F2x. F2x sama F2x sama dengan, karena F2x ini yang ini itu di samping sudut. Nah, kalau udah tahu ya tadi ya, di atas tadi sama dengan pakai cos juga ya. F2 cos 60 berarti berapa? 1,5 juga ya. Artinya 3 dikalikan setengah sama dengan 1,5. Oke. 1,5 Newton dapat deh. Berarti Fx-nya, Abi ambil langsung nih. Fx-nya sama dengan yang ke kanan F2x tambah F1x ya. Yang kanan tuh dijumlahin. Dikurang yang ke kiri. Yang ke kiri berapa? F3 doang. Nah, pada arah sumbu X ya, pada arah sumbu X. Pada arah sumbu X ini yang ke kanan F2x sama F1x berarti dijumlahkan, yang ke kiri hanya F3 saja, berarti dikurang yang ke kiri gitu ya. Masukin nilainya. F2x yaitu 1,5 tambah 1,5 dikurang 3 sama dengan berapa Fx-nya? 0 ya, 0 Newton Fx-nya. Fy-nya berapa? Nah, Fy-nya tinggal kita uraikan juga ke sumbu Y ya. Kita ambil di sini ya. Berarti ke sini set ini F1Y. Nah, ingat sudut seberangan sama besar. Ini 60 juga di sini. Nah, berarti kalau di sini tadi cos,
F1X-nya cos, berarti F1Y-nya sin 30 ya. F1-nya 3 kalikan sin 30 kok sin 30, sin 60 setengah akar 3 ya. Salah. Bukan sin 30, sin 60 ya, karena 60 kan sudut seberangan sama besar. Berarti F1-nya 3 kalikan setengah akar 3, berarti 3/2 akar 3. Kemudian F2Y sama ya, F2Y juga diuraikan dapat ini F2Y, sudut berseberangan sama besar. Nah ini dianya ya. Ini kalian bisa gambarkan lebih besar ya, sehingga di sini sudutnya, di sini gayanya. Berarti di depan sudut ya. Kalau kalian gambarkan seperti ini tadi. Ini kan miringnya, terus habis uraikan ke sumbu Y. Nah ini sudutnya tetanya, ini FY-nya, F2Y-nya. Berarti di depan sudut. Nah itu berarti F2Y sama F2 sin theta itu ya, sama ya. F2 sin tetanya 60 sama. Berarti 3 kalikan setengah akar 3. Berapa? 3/2 akar 3. Oke. Yang ke atas ya, berarti sigma Fy sama dengan yang ke atas kurang yang ke bawah. Yang ke atas itu ada F2Y, yang ke bawah itu ada F1Y ya. Nilainya sama-sama 3/2 akar 3 sama 3/2 akar 3. Ya udah 3/2 ditulis ya. Nih F2Y min F1Y, 3/2 akar 3 dikurang 3/2 akar 3, 0. Pada arah sumbu X-nya 0, pada arah sumbu Y-nya 0. Kalau diresultanin berapa? Pasti hasilnya 0. Maka jawabannya 0. Atau gimana cara resultannya, Bi? Ya udah, besar F sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Fx-nya berapa? Nih, 0 Newton, 0 kuadrat. Fy-nya berapa, Bi? Nah, ini tadi. Nah, Fy-nya 0 Newton juga plus 0 kuadrat. Berapa? 0 ya. Maka jawabannya adalah 0 Newton. Ini untuk yang resultan 3 vektor. Jadi jangan lupa diuraikan dulu ini. Diuraikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Nanti bisa dilihat di bagian ini cara menguraikannya. Kemudian dikurangkan, yang kanan dikurang ke kiri, yang ke atas dikurang ke bawah gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Untuk soal yang terakhir untuk bab vektor ya. Nah, yang terakhir yaitu kalian ditugaskan atau nanti soalnya yaitu modelnya ada 2 vektor ya yang membentuk sudut apit ya. Ini Abi ambil contoh, dianya ada 2 vektor ya, F1 F2, sudut apitnya 60. Tentukan resultan 2 vektor tersebut dengan rumus kosinus. Nah, ya. Berarti F-nya, resultannya besarnya akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos 60 derajat. Nah ingat nih, cos 60 derajat ya. Tinggal masukin nih nilainya. Akar F1-nya 8 kuadrat, F2-nya 10 kuadrat, plus 2 dikali F1-nya 8, dikalikan F2-nya 10, cos 60, berapa cos 60? Setengah ya. Tinggal dikalikan. Nah, berapa nih? 64 tambah 100 tambah 2 kali 8 kali 10. 2 kali 8 kali 10 160 dibagi 2 yaitu 80 ya. Maka diperoleh nilainya yaitu akar dari berapa nih? 80 ya, 80 tambah 100 180 tambah 64
ya, 180 tambah 64 220 ya, 244 ya, 244. Nah, berapa akar dari 244? Berapa akar dari 244? Yaitu 15,6 Newton. Nah, inilah hasilnya, yaitu resultannya seperti ini gitu ya. Benar ya? Jadi 8 kuadrat, 64, 10 kuadrat, 100, 2 dikali 8 kalikan 10 ya. F1 nya 8, cos 60. Cos 60 itu setengah ya. 10 nya ambil misalkan juga bisa seperti ini, 8 kali 2 4, 4 kali 2 8 kali 10 80, benar ya, 80 tambah 100 tambah 6 4, berarti ini 144 ditambah 100, 244, 15,6 Newton. Inilah hasilnya. Jadi kalau ditanya yang membentuk sudut apit 60, ada dua vektor misalkan, rumus yang dipakai adalah ini nih. Nah, ini ya. Jadi kalian harus pahami. Jangan lupa cosnya, sudutnya harus diingat. Nah, itu dia untuk materi vektor. Ya, silakan kalian pelajari kembali, diulang lagi videonya sampai paham. Setelah ini kita akan lanjutkan ke bagian bab 3 GL, BB dan GLB. GLB dan GLBB. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali ya untuk pembahasan atau spill soal PAS SMA mata pelajaran fisika. Nah, kali ini saya akan bahas untuk bab gerak lurus ya. Mana pada soal PAS ya, materi yang dikeluarkan yaitu tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini Abi akan jelaskan untuk dono soal ya, konsep gerak lurus ya. Dimana konsep gerak lurus ini gerak lurus beraturan ya. Nah, pada soal ini gerak lurus beraturan. Ya, kalau kalian masih ingat, untuk gerak lurus beraturan itu di S sama dengan V dikali T. Konsepnya ini ya. Intinya sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan ya. Bergerak dengan kecepatan konstan, misalkan 2 meter per sekon, dalam waktu ternyata T-nya 2 sekon. Maka jarak tempuhnya yaitu V dikali T sama dengan 2 dikali 2, 4 meter gitu ya. Ini jaraknya. Tinggal dibolak-balik kayak rumusnya itu. Kalau kita mau cari T berarti S per V ya. Kalau kita mau cari V berarti S per T gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian pada soal ini ya, ini menerapkan konsep gerak lurus beraturan. Kita coba bahas ya. Hapus dulu. Kita ingat bahwasanya rumus S sama dengan V dikali T. Oke, ini ya. Nah, di sini ya katanya sebuah mobil A dan B bergerak dengan arah berlawanan, masing-masing kecepatan 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Misalkan Abi gambarkan ya, tadi ada katanya seperti gambar di bawah ini. Abi gambarkan mobil A, kecepatannya yaitu 20 meter per sekon. Mobil B yaitu berapa? Ya, mobil B 10 meter per sekon. Jarak keduanya terpisah katanya yaitu 210 meter. Berarti S nya atau S totalnya 210 meter ya. Ini. Hitunglah kapan dan di mana mobil A berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 210 meter. Oke. Ditanya katanya pada saat kapan, S-nya di mana, baik itu SA misalkan. Oke, mobil A ya, SA-nya
pada saat di mana, dan pada kapan TA-nya. Pertanyaannya. Maka kita bisa ambil rumus ya. Untuk kasus ini kita gunakan persamaan, kita pindahkan dulu ya. Di mana S total sama dengan ya, SA ditambah SB, ya enggak? Jadi S total ini itu hasil dari jumlah S yang ditempuh oleh mobil A ditambah dengan mobil B gitu ya. Makanya S totalnya gitu. Kita mengambil konsepnya. Sehingga kita dapat S totalnya 210. Ya kan? SA, ingat untuk mencari S yaitu V dikali T. Karena SA berarti VA dikali TA plus VB dikali TB. Oke. Karena saat mobil A, waktu mobil B itu ketemunya pada waktu yang sama ya, pada saat T, maka TA-nya diganti dengan T itu sendiri. VA-nya 20 kalikan T plus VB-nya 10 kalikan T, ini 210 ya. Kita kalikan 20T tambah 10T berarti 30T ya. Tinggal dibagi 210 dibagi ya 210 dibagi 30 sama dengan T. Berarti T-nya tuh 7 sekon ya. Ini nilai T-nya. Pada jarak kapan atau pada jarak di mana mobil A itu berpapasan, ya udah kita cari SA-nya sama dengan VA dikali T. VA-nya itu 20 ya. T-nya yaitu tuh 7 kalikan 140 meter. Oh, pada saat SA ini berjarak 140 meter gitu ya. Maka diperoleh untuk waktu berpapasannya itu 7 sekon dan waktu tempat atau posisi di mana keduanya bertemu yaitu 140 meter. Oke, ini soal untuk yang GLB. Kemudian kita lanjut lagi ya. Soal GLBB. Oke. Sebelumnya ya, Abi lanjutkan dulu ya. Nah, untuk soal GLBB ya. Soal GLBB itu kalian sudah dijelaskan juga ya untuk rumusnya, ya rumus legendnya atau rumus yang kita pakai, yaitu ada 3 kan. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat ya. VT sama dengan V0 plus minus A dikali T ya. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat T V0 kuadrat ya plus minus 2A S ya. V0 kuadrat plus minus 2A AS. Ini rumusnya ya. 3 ini. Penggunaannya tergantung dengan data soalnya. Yang ditanya apa, yang diketahuinya apa. Intinya hanya ada satu data atau satu variabel yang tidak diketahui. Baru kita bisa pakai rumusnya. Rumus ini misalkan rumus yang pertama, yang nggak ketahuan datanya hanya S. Berarti itu yang ditanya, S itu yang ditanya. Yang lainnya ada semua. Oh, berarti kita bisa pakai rumus yang pertama ini untuk mencari S gitu ya, atau jarak. Kalau sudah tahu lah ya keterangannya S itu apa ya. S itu kan jarak ya, satunya meter. Kemudian V0 kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Kemudian T waktu, satunya sekon. A itu percepatan, meter per sekon kuadrat. Terus apa lagi? VT
VT kecepatan akhir ya. A sudah, S sudah, oke. Kemudian kita lihat kasus atau soal di nomor 6 ini ya. Oke, yang diminta yaitu benda bergerak lurus dengan percepatan tetap. Oke, percepatan udah ada nih. Kemudian kecepatan awal benda, oke, kecepatan awalnya udah ada V0-nya. Kemudian maka kecepatan dan jarak tempuh pada akhir detik kelima, oke, pada T saat 5 ya. Maka kita bisa cari untuk kecepatan awal benda ya. Saya dapat tadi, diketahuinya ada apa aja, yaitu ada A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Terus V0-nya sama dengan 4 meter per sekon ya. Ditanya adalah jarak tempuhnya. Oke. Pada saat kita dapat juga ya datanya T sama dengan 5 ya. Jadi berarti S pada jarak berapa nih? S sama dengan V0 T plus minus plus ya. Kenapa? Karena ada pertambahan kecepatannya. Plus setengah AT kuadrat. Masukin V0-nya 4, T-nya 5 plus setengah A-nya itu 1, T-nya itu 5 kuadrat. Dapatlah ini 25 dibagi 2 ini 20 tambah berapa tuh? 20 tambah 12,5 ya. Berarti dapat 32,5 meter. Inilah S-nya ya, pada jarak tempuhnya. Nah, sekarang pada kecepatan berapa ya? Detik kelima, pada detik kelima itu tuh dapat kecepatannya berapa? Maka kita bisa dapat dengan rumus yang mana? Nah, ya tulisan dulu ya. Oke. Jadi kecilin dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita mencari kecepatan akhir. Berarti VT sama dengan V0 plus A dikali T. Kenapa VT? Ya, tadi yang ditanya kecepatan akhir. Data yang lainnya sudah ketahuan semua. V0-nya katanya 4. A-nya berapa? A-nya 1. T-nya berapa? 5. Oke. Ya. 5 kali 1 5 tambah 4 9 meter per sekon. Inilah VT-nya, kecepatan akhirnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu ya. Kemudian selanjutnya, Nuri berjalan dari arah selatan lurus ke utara 12 meter, kemudian belok ke timur lurus 5 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh Nuri ya? Katanya berjalan dari arah selatan. Oke, dari selatan ke utara ya, ke utara. Kemudian belok ke timur. Oke, timur 5 meter. Kemudian berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh? Oke, yang telah ditempuh. Ini adalah perpindahannya ya. Ini perpindahannya atau resultannya lah ya. Bisa resultannya berapa nih? Oke. Kalau jarak tempuh berarti totalnya A, B, maka jumlahkan semuanya. Katanya tadi kalau kita mencari jarak tempuh nih, jarak tempuh. Berarti total lintasan yang tempuh atau total lintasan yang dicapai, yaitu kan ke utara 12 meter, ke timur 5 meter. Maka dapatlah jarak tempuhnya yaitu 17 meter gitu ya. Kemudian perpindahannya gimana? Perpindahannya cari aja konsep Pitagoras ya. Dengan sudut siku-siku, segitiga siku-siku ya.
kita bisa dapatkan R-nya itu sama dengan ya akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan berapa? 144 tambah 25 ya. 169 13 meter ya. Jawabannya adalah yang B ya. Oke. Lanjut lagi ya. Oke. Sebuah lokomotif mula-mula diam kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 900 meter adalah waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 900 meter. Maka ini menggunakan gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena di sini mula-mula diam, pasti dia ada kecepatan awal ya. Kecepatan awalnya sama dengan 0 ya. Tetap dia ada kecepatan awal meskipun kecepatan awalnya 0. Kemudian bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 900 meter adalah kita bisa cari ada A-nya 2. 2 meter per sekon kuadrat ya. Terus S-nya 900. Terus V0 nya sebenarnya 0 ya. Ditanya adalah waktu ya, T-nya. Kira-kira kita pakai rumus yang mana? Dari 3 tadi ya. 3 yang ini tadi ya. Mana tadi? Mana rumusnya? Oh ini ya. Dan 3 tadi ya. Mana yang kita pakai rumus ya? Untuk mencari T, maka kita bisa pakai rumus yang mana? Yaitu rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama kita bisa dapat gimana S sama dengan V0T plus minus plus setengah AT kuadrat. S nya 900, V0 nya itu 0 plus setengah A nya itu 2, T nya yaitu yang ditanya. Berarti 900 sama dengan coret-coret berarti T kuadrat. Berapa akar dari 900? Yaitu 30 sekon. Maka jawabannya adalah 30 sekon. Itu untuk yang soal ini. Bisa dipahami ya? Kita akan lanjut lagi ya. Baik. Di sini Abi akan melanjutkan kembali ya untuk soal GLBB ya. Nah, di soal yang ini yaitu soal grafik. Di mana soal grafik ini dia menunjukkan geraknya, gerak lurus berubah beraturan ya dari sini. Kemudian gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat ya. Ini GLBB dipercepat, ini GLB, kemudian ini GLBB diperlambat. Gimana cara penyelesaiannya? Maka pertama kita lihat apa yang ditanya di soal. Di sini katanya dari grafik tersebut jarak yang ditempuh ya, selama 20 sekon. Berarti dari 0 sampai 20 sekon. Kalau jarak yang ditempuh selama 20 sekon, maka kita lihat bentuknya ya atau grafiknya kecepatan terhadap waktu. Kalau misalkan kecepatan terhadap waktu grafiknya, maka kita hitung untuk mencari jarak tempuhnya, hitung luas bangun datarnya ya. Maka kita bisa ambil gambarnya, itu bentuknya adalah trapesium. Ada 2 trapesium ya. Yang pertama seperti ini. Kemudian yang kedua trapesium ini ya.
Oke, kita ambil trapesium 1, trapesium 2. Nah, kita cari luas dari trapesium pertama. Nah, ingat luas trapesium itu sama dengan sisi sejajar ya. Sisi sejajar misalkan di sini Abi ambil A, B ya. Yang ini A, yang ini B. Sisi sejajarnya ya. Maka yang A plus B dibagi 2 dikalikan tinggi. Oke ya. Nah, kita lihat berapa sisi sejajar yang A? 6 ya, itu 6. 6 plus sisi sejajar yang B berapa? 5. 15. Dibagi 2 kalikan tinggi. Tingginya berapa? Tingginya ini. Nah, tingginya ini. Berapa? 4. Maka kita bisa dapatkan di sini nilainya. Coret-coret ya. 6 tambah 15 yaitu 21. 21 kalikan 2 ya. 21 kalikan 2 yaitu 42 meter. Oke. Itu trapesium yang pertama. Kemudian kita cari luas trapesium yang kedua. Sama ya rumusnya. Kita cari sisi sejajarnya. Sisi sejajarnya diambil di sini. Ini 1, kemudian ini 1. Ini A, ini B. Yang A-nya yaitu berapa dari sini ke sini? 4 ke 16. Nah, 4 ke 16. Ada 12 jaraknya ya, 12. Plus B-nya berapa? 4 ke 20. Nah, kan 20 nih. Berarti ada 16 ya. Dibagi 2 dikalikan tingginya. Tingginya berapa? 15 ya. Ini tingginya ya, 15. Ini tingginya 15. Nah, sehingga kita bisa peroleh ya nilai dari penjumlahannya 12 tambah 16 ya. 12 tambah 16 hasilnya 28 dibagi 2 ya. 28 dibagi 2 kalikan 15 ya. 28 dibagi 2 yaitu 14 kalikan 15 ya. Oke, 28 bagi 2 dikalikan 15. 14 kali 15 210 meter. Berarti jarak tempuhnya ya selama 20 sekon L luas trapesium pertama tambah luas trapesium 2 berarti 42 tambah 210 252. Maka hasilnya yang D gitu ya. Bisa ya. Kalian ulang lagi kalau misalkan masih bingung. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Soal ini yang ditanya adalah besar percepatannya. Nah ya, besar percepatannya. Berarti yang ditanya besar percepatannya. Ada 3 rumus yang kemarin ya kita sudah tuliskan, habis sudah tuliskan. Yang 3-3-nya ada percepatannya. Di sini kita lihat dulu datanya yang diketahui apa saja. Ini ada kecepatan awal v0, ini kecepatan akhir vt ya. Kemudian waktu, ada waktu t, sini t ya. Berarti vt v0 vt-nya 12, v0-nya 4, kemudian t-nya sama dengan 5. Berarti kita bisa dapat pakai rumus yang kedua ya. Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Kenapa plus? Karena geraknya semakin lama semakin cepat ya. V0-nya 4, 12 plus A yang ditanya T-nya 5. Oke. Pindah ruas 12 dikurang 4 ya sama dengan 5A. Berarti 8 per 5 sama dengan A. Berarti 1,6 sama dengan A ya. 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, maka jawabannya yang D. Kemudian soal yang terakhir ya. Oke. Sebuah pesawat terbang memerlukan waktu 20 sekon. Jaraknya 400 meter.
Oke, berarti T-nya 20, S-nya 400. Untuk lepas landas, jika pesawat dari keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0, maka kecepatan pesawat tersebut ketika lepas landas. Oke. Berarti berapa kecepatan akhirnya? Ya, ditanya VT-nya berapa. Nah, yang pertama, karena di sini kita cari VT, ya, harus kita cari dulu percepatannya. Kenapa? Karena untuk mencari VT itu ada rumus yang kedua, ya, rumus kedua yaitu V0 plus minus A dikali T. Rumus yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, VT di sini harus ada percepatan. Sedangkan di soal nggak ada percepatan, maka kita cari dulu percepatannya dengan rumus yang pertama. S sama dengan V0T plus. Kenapa plus? Karena geraknya semakin lama semakin cepat ya. Kalau mau lepas landas pasti semakin cepat ya. Setengah AT kuadrat ya. V0-nya 0 ya. Kalikan T, T-nya 20 ya. Plus setengah A yang ditanya, T-nya yaitu 20 kuadrat ya. S-nya berapa? 400. Seperti 400 20 kuadratin yaitu 400. Ini 400 dibagi 2 ya, bagi 2 nih. Bagi 2 berarti dapat 200 ya. Maka 200 A. Berarti A berapa? 400 dibagi 200 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Baru kita masukin ke rumus yang kedua bisa ya, kedua aja ya, simbol yang kedua. Berarti VT sama dengan V0 ya plus A dikali T. V0 nya 0, VT nya ya, plus A nya yaitu 2, T nya yaitu 20. Berarti berapa? Hasilnya adalah 40 meter per sekon. Maka jawabannya yang D. Oke. Nah, inilah soal latihan atau pembahasan soal untuk materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan tadi ya. Nah, silakan kalian ulangi kembali. Kalau ada yang bingung bisa kalian tanyakan sama Abi. Kemudian untuk soal PAS ya, kalian jangan bingung lagi untuk soal vektor ya. Kemudian terutama di soal vektor ya, karena soal vektor yang kadang ngebuat ngelihat aja langsung udah bingung ya. Padahal soal vektor itu simple ya. Kemudian tadi kalau misalkan ada soal vektor di sini, Abi akan ulang lagi ya. Jadi jangan bingung dengan kalimat komponen X-nya berapa, komponen Y-nya berapa ya. Terhadap sumbu X, oke. Terhadap sumbu X berarti berapa besar vektor V terhadap sumbu X ya misalkan. Berarti cari ya nilainya atau berapa besar komponen vektor pada sumbu X, maka dicari sesuai dengan arah sumbunya. Kalau Vx berapa ya tadi sudah dijelaskan yang video-video sebelumnya. Kemudian kalau Vy berapa gitu ya. Jadi jangan bingung. Diuraikan saja dulu, nanti ketemu berapa nilainya gitu. Oke, mungkin itu untuk spill soal PAS fisika ya. Kalian bisa pelajari kembali kisi-kisinya, kalian bisa pelajari kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Abi rasa cukup, semangat untuk PAS ganjilnya pada hari Kamis. Abi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.